Gelandang masa depan Persib Bandung, Nazril Alvaro, akhirnya mendapatkan kesempatan debut di laga resmi saat menghadapi Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan. Masuk menggantikan Mark pada menit ke-80, Nazril Alvaro mengawali debutnya dengan kartu kuning hanya beberapa saat setelah masuk ke lapangan. Yang menarik, ia tercatat menjadi pemain debut termuda kedua Persib setelah Beckham Putra. Pada saat tampil menghadapi Madura United, pemain kelahiran 1 Februari 2008 ini baru berusia 17 tahun 302 hari. Sedangkan Beckham melakukan debut resmi bersama Persib saat berusia 17 tahun 232 hari saat Persib melawan PS Tira Persikabo di Stadion Sijalak Harupat 18 Juni 2019 silam. Senang bisa menjalani debut di Superliga, alhamdulillah dapat kesempatan bermain dari pelatih Boyan Hodak. Saya tidak menyangka dapat kesempatan bermain pada pertandingan ini. Semoga kepercayaan diri dan penampilan saya bisa lebih baik lagi. Ia pun mengakui penampilan perdananya bersama Persib tidak terlalu mulus. Sayang juga dapat kartu kuning. Saya berharap kedepannya bisa lebih baik lagi tuntasnya. Kepercayaan diri para pemain Persib meningkat menyusul kemenangan meyakinkan atas tuan rumah Madura United. Gelandang Persib Luciano Goycosea yang mencetak gol pertama lewat tendangan keras indahnya mengungkapkan dampak psikologis kemenangan atas Madura United. Lucho menjelaskan kemenangan atas Madura United mampu meningkatkan kepercayaan diri tim setelah mengalami kekalahan 3-2 dari Lion City. Pertama, kami sangat senang bisa mendapat 3 poin. Ini kemenangan yang sangat penting dan kami harus bisa melanjutkannya. Lucho sendiri terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan Madura menghadapi Persib Bandung. Selain mencetak gol pembuka, dia juga memberikan assist untuk gol kedua yang diciptakan Federico Barba. Tim ini punya banyak sekali pemain bagus. Ketika ada peluang, kami akan memanfaatkannya dengan mencetak gol. Di setiap 3 hingga 4 hari, kami bertanding karena kami juga masih bermain di ACL tuh. Ini tidak mudah, tapi di setiap pertandingan kami akan melakukan apapun agar bisa meraih 3 poin. Kemenangan atas Madura ini juga menjadi modal berharga bagi Lucho dan kawan-kawan yang akan melakoni laga besar melawan Borneo FC di Stadion GBLA. Laga itu sendiri akan digelar pada Jumat 5 Desember mendatang. Borneo FC saat ini memimpin klasemen dengan 33 poin. Pekan lalu, Borneo menelan kekalahan pertama usai dipermalukan Bali United di kandang sendiri tuntasnya. Pengamat sepak bola tanah air, Tio Nugroho, mendapatkan informasi Joe Pelupessy akan segera bergabung dengan Persib Bandung di bursa transfer Januari mendatang. Selain demi membantu Persib Bandung melaju jauh di ACL tuh, kehadiran gelandang 32 tahun itu juga diproyeksikan membantu timnas Indonesia berprestasi di Piala AFF. Kita datang ke Persib untuk mengamankan Persib di ACL tuh dan juga kita juara Piala AFF. Info underground. Disinilah kita harus buka yang sebenarnya dong. Joe Pelupessy didatangkan untuk mengamankan Persib Bandung di ACL tuh dan Piala AFF. Ungkap Tio Nugroho dalam podcast Rocker Room yang tayang di YouTube official Okezone. Saat ditanya berapa persen peluang Joe Pelupessy gabung Persib, Tio hanya memastikan info di atas masuk kategori valid. Tapi ini infonya A1. Rumor kehadiran Joe Pelupessy di Persib muncul sejak Agustus 2025 lalu, setelah mendatangkan Tom Haye dan Eliano Rensder.
Persib Bandung dikabarkan akan mengamankan dua pemain timnas Indonesia, yakni Joe Pelupesi dan Asnawi Mangku Alam. Namun kedua pemain tersebut gagal diamankan pada Agustus lalu karena kabarnya bursa transfer keburu ditutup. Jika Joe Pelupesi benar datang, lini tengah Persib Bandung otomatis akan semakin kuat. Persib jadi memiliki dua gelandang petarung, Mark Klok dan Joe Pelupesi. Kehadiran Joe Pelupesi juga memberikan berkah bagi timnas jika ia tampil di Persib Bandung. Joe Pelupesi otomatis dapat memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Sementara jika Joe Pelupesi tetap bertahan di Lommel SK, sang klub tidak akan melepasnya ke timnas Indonesia karena Liga 2 Belgia akan segera bergulir tuntasnya. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak mengakui alasannya memilih mencadangkan dan mengistirahatkan beberapa pemain saat menghadapi Madura United tidak lain untuk merotasi. Boyan tidak melibatkan Andrew Jung, penyerang asal Prancis yang sebenarnya sedang gacor-gacornya, dan memilih Ramon Tanki di posisi penyerang tengah. Saat melawan Madura, Boyan hanya melibatkan 20 pemain, 11 starter dan 9 cadangan dari total 23 slot pemain yang bisa dimaksimalkan. Selain mengistirahatkan Andrew Jung, Boyan Hodak juga memutuskan mencadangkan dua pemain yang di laga sebelumnya bermain sebagai starter, Patricio Matricardi dan Fran Putros. Pelatih asal Kroasia itu mengakui dia sengaja melakukan rotasi pemain karena Persib harus melakoni laga berikutnya kurang dari 1 pekan melawan Borneo FC. Kami memang melakukan rotasi, kami siapkan untuk menatap pertandingan selanjutnya, sehingga bisa menjaga kondisi pemain. Kemenangan atas Madura United dengan skor 1-4 menjadi modal berharga bagi skuad Persib yang akan melakoni laga besar melawan Borneo FC. Borneo FC sendiri yang memimpin klasemen dengan 33 poin. Kami akan memaksimalkan pemain untuk menghadapi laga selanjutnya. Dengan merotasi pemain, semua pemain dipastikan akan siap di laga-laga selanjutnya dalam jadwal yang padat tuntasnya.